Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang berjudul tentang penilaian pendana lembaga keuangan mikro terhadap kinerja usaha kecil dan menengah di pedesaan Murang'a, Kenya. Oke, slide berikutnya. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu ada Febriska Yolanda, diri saya sendiri, yang kedua ada Jovanka Anjaranti Astiti, yang ketiga ada Septiani Ayu Widitilah. Oke, slide berikutnya. Pada bagian pertama di sini, saya akan membahas tentang latar belakang pada topik ini. Jadi di sini ada beberapa poin-poin penting pada latar belakang di sini. Yang pertama yaitu ada keuangan mikro, yang kedua ada lembaga keuangan mikro atau LKM, yang ketiga ada jenis-jenis LKM, yang keempat ada kendala UKM di Desa Murang'a, Kenya. Jadi untuk di poin pertama yaitu keuangan mikro. Keuangan mikro di sini merupakan penyediaan layanan keuangan seperti deposito, pinjaman, pembayaran, pengiriman uang, dan asuransi bagi warga miskin, berpenghasilan rendah, dan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang poin kedua itu ada lembaga keuangan mikro atau LKM. Di sini berperan dalam penciptaan peluang ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Jadi untuk keuangan mikro di sini itu sudah ada sejak rentenir menjalankan peran sebagai lembaga keuangan formal. Yang ketiga yaitu jenis-jenis LKM, lembaga keuangan mikro. Yang pertama yaitu ada lembaga formal, contohnya seperti BPR dan koperasi. Yang kedua ada lembaga semi formal, seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang ketiga itu ada lembaga informal, contohnya seperti rentenir dan pemilik tokoh. Yang keempat yaitu ada kendala UKM di Desa Murang'a, Kenya. Nah, jadi untuk UKM di Desa Murang'a, Kenya ini terdapat kendala yang dialami oleh sektor dan terjadinya pengangguran. Oleh karena itu, LKM membantu mempercepat perluasan UKM sebagai jalan strategis dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan mempertahankan mata pencaharian kelangsungan hidup bagi penduduk yang kurang mampu secara ekonomi di Murang'a, Kenya. Selain itu, pada latar belakang di sini, masyarakat di Murang'a, Kenya kebanyakan merupakan buta huruf dan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Masyarakat di Murang'a, Kenya kebanyakan buta huruf. Mengapa? Karena untuk bank di pedesaan ini tidak memiliki keterampilan untuk menargetkan pelanggan pedesaan di sini. Serta kepadatan penduduk yang sangat rendah menyebabkan biaya transaksinya tinggi oleh lembaga keuangan karena mereka harus bergerak dalam jarak yang jauh dan juga membutuhkan waktu untuk bertemu dengan pelanggan. Oleh karena itu, UKM di negara berkembang, salah satunya Kenya, di pedesaan Murang'a ini dianggap terlalu tidak stabil oleh bank untuk berinvestasi karena ketidakstabilan ini bank menganggap UKM memiliki risiko yang tinggi dan biaya yang ditanggung bank untuk memantau aktivitas UKM yang tinggi. Oke, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Septiani. Baik, selanjutnya merupakan permasalahan penelitian yang ada di dalam jurnal tersebut. Dari yang saya baca, permasalahan yang muncul di situ yaitu adalah dikesampingkannya LKM terhadap UKM. Lalu, pemerintah terlalu mengatur lembaga formal, sedangkan lembaga informal tidak diatur secara baik. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Jovanka. Jadi slide ini ada teori-teori yang digunakan dalam penelitian di jurnal tersebut. Dari yang saya baca, penulis menggunakan teori yang dimiliki oleh Lysander Spooner. Pada jurnal itu, Lysander Spooner menuliskan manfaat dari kredit kecil untuk pengusaha dan juga petani sebagai upaya untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan tulisan di mana peneliti menuliskan mengenai diluncurkannya fasilitas kredit mikro untuk wirausaha keluarga miskin. Kemudian sebuah studi yang dituliskan dalam jurnal tersebut membuktikan bahwa setelah diberikannya fasilitas kredit terhadap masyarakat miskin yang digunakan untuk wirausaha, pendapatan masyarakat cenderung naik dan membaik. Maka dapat disimpulkan bahwa kredit kecil ini mampu membuat ekonomi suatu keluarga membaik dan membuat keluarga tersebut mampu keluar dari keadaan miskin. Slide selanjutnya. Kemudian hipotesis dari penelitian yang terdapat dalam jurnal tersebut. Dalam penelitian ini
peneliti menjabarkan mengenai lembaga keuangan mikro atau LKM dan dampak yang LKM berikan terhadap usaha kecil menengah UKM di Kenya. Peneliti menuliskan bahwa bank tidak mampu memberikan kredit kepada masyarakat miskin, terlebih masyarakat pedesaan karena dianggap buta huruf. Kemudian biaya peminjaman pada bank sangat tinggi, semakin menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh bank tidak berpihak pada masyarakat miskin. Maka dari itu LKM dibutuhkan untuk membuat counter untuk pemanfaatan kumpulan dana baru bagi UKM dengan harga yang lebih murah. LKM merupakan lembaga yang hadir untuk menyediakan pinjaman kecil, tabungan, sewa mikro, asuransi mikro, dan transfer uang yang disediakan untuk membantu keluarga yang miskin dan sangat miskin dalam upaya mereka dalam membangun bisnis. LKM juga harus mampu memiliki alat yang akan digunakan untuk menjembatani adanya kesenjangan yang tercipta karena kemiskinan, gender, buta huruf, dan keterpencilan. Hal ini harus dilakukan karena UKM merupakan mesin pertumbuhan ekonomi, pengentas kemiskinan, dan lapangan pekerjaan. Oke, baik. Slide berikutnya di sini memasuki hasil dan pembahasan. Jadi, pada pembahasan di review jurnal penelitian ini, masyarakat Murang'a yang berpenghasilan rendah memiliki hambatan serius dalam mendapatkan akses keuangan dari LKM. Oleh karena itu, LKM menyediakan layanan seperti pelatihan keterampilan, pemasaran, pembukuan, dan produksi untuk mengembangkan usaha. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan dari kemiskinan, gender, buta huruf, dan keterpencilan. Masyarakat Murang'a perlu dilatih agar memiliki keterampilan dalam produksi dan manajemen bisnis tertentu, serta akses pasar yang lebih baik, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya keuangan yang mereka terima secara menguntungkan. Oke, yang kedua di sini ada pendanaan LKM terhadap kinerja UKM di Murang'a menjadi faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan. Sebagai kinerja keberlanjutan dan pengungkit penting untuk penciptaan nilai. Menurut Daud dan Yusof pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kinerja UKM di pedesaan Murang'a ini dalam ekonomi berbasis pengetahuan diakui sebagai sumber keunggulan kompetitif yang paling penting khususnya bagi UKM. Slide berikutnya. Memasuki pada pembahasan kesimpulan di sini, jadi pentingnya elemen pendanaan LKM terhadap kinerja UKM di Murang'a Kenya ini yang terdiri dari keterampilan manajerial, keterampilan pelatihan, dan teknologi. Hal ini menjadi petunjuk kunci fokus perusahaan dalam meningkatnya pendanaan LKM dan diharapkan kinerja UKM dapat meningkat pula. Jadi seorang wirausahawan dengan keterampilan manajerial, pelatihan, dan teknologi yang baik, maka memiliki pemahaman yang baik pula tentang UKM yang melambungkan kinerja mereka. Hal tersebut dapat mengontrol biaya produksi dengan baik dan mempertahankan harga yang kompetitif, menghasilkan profitabilitas yang berkelanjutan dari perusahaan atas kinerja UKM yang baik. Slide berikutnya. Nah, setelah kita menyimpulkan, dan di sini terlihat merupakan peran kewirausahaan dalam jurnal tersebut, yaitu mampu meningkatkan lapangan pekerjaan, dapat mengentaskan kemiskinan. Lalu UKM di Murang'a ini membuat keterampilan manajerial menjadi kontributor utama pendanaan LKM terhadap kinerja utama. Bagaimana sih bentuk jurnal ini? Apakah sangat baik untuk dibaca atau dibahas? Menurut kelompok kami, yang berpendapat bahwa penelitian dalam jurnal ini sangatlah menarik karena penelitian dalam jurnal ini memaparkan poin-poin penting yang tentu saja berhubungan dengan kewirausahaan. Selain itu, jurnal ini membuat pembaca sebagai calon wirausaha merasa terbantu melalui ilmu serta informasi dalam cara memanfaatkan dana, serta cara mengolah usaha yang akan kita buat nantinya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang kami sampaikan dari hasil jurnal review ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.